Di bagian ini kita mau ngelihat yang namanya migration. Nah, migration ini salah satu feature Laravel yang sangat luar biasa, yaitu kita punya semacam control version system untuk database atau untuk table-table yang kita buat. Nah, biasanya kita punya version control system itu untuk kodenya, jadi setiap ada ngelakuin kesalahan atau ada error, kita punya seperti checkpoint. Jadi kalau ada error, setelah kita melakukan beberapa hal, kita mau balikin lagi ke kode terakhirnya atau kode setelah kita checkpointnya, kita bisa ngelakuin yang sama pada migration ini. Keuntungan yang kedua, kita bisa nge-share database kita dengan teman-teman. Kalau kita kerja dalam tim proyek misalnya, nanti teman kita yang satunya tinggal ngejalanin komennya sangat simpel, yaitu PHP Artisan migrate. Nanti otomatis semua table yang udah kita desain awalnya mereka langsung punya tanpa harus import-export seperti yang biasa kita lakukan. Nah, langsung aja kita lihat di sini cara penggunaannya. Yang pertama, seperti pada model atau controller, kita bikin new file, terus kita copy paste kode yang ada di dokumentasinya, atau cara kedua kita manfaatin yang namanya PHP Artisan, nanti dia akan bikin filenya otomatis buat kita. Nah, langsung aja filenya nanti akan ada pada folder database, lalu pada bagian migration sini. Secara otomatis dia bikin ada untuk table user dan table password, kita biarin aja dulu. Saya akan paste di sini PHP Artisan migration, tapi sekarang create kita udah punya blog, saya akan kasih kira-kira forum aja, namanya forums table. Jadi kalau saya enter, dia akan bikin satu file baru yaitu untuk forum table di sini. Namanya cukup jelas, yaitu membuat, kalau kita artiin bahasa Indonesia, membuat table forum. Kita bikin sespesifik mungkin kata kerjanya. Akan ada dua metode yang otomatis dibuat oleh migration ini, yaitu metode up untuk membuat tabelnya dan metode down untuk ngedrop atau menghapus tabelnya. Makanya nanti kita bisa nge-reset atau kita rollback karena kita punya dua metode ini, down untuk ngebalikin, up untuk ngejalanin. Nah, kita lihat kita bisa ngisinya apa sih. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman mau otomatis nama tabelnya bisa pasang opsi ini. Jadi di komen yang sama tinggal pakai baris 2, lalu create sama dengan tabelnya, misalnya tadi forum, tinggal tambahin forums. Nah, kalau kita lihat di sini strukturnya, saya akan copy paste bagian ini. Kita punya dua metode sebenarnya. Yang pertama metode create dan yang kedua metode drop. Drop cukup simpel, yaitu menghapus. Di create ini sama kayak kita ngebuat database query builder. Kita masukin nama tabelnya, lalu fungsinya berisi value-value yang mau kita masukkan. Saya akan copy paste untuk bagian up-nya. Lalu untuk down-nya, kita bisa close dulu bagian terminalnya. Cukup schema, lalu titik 2 drop, nama tabelnya yaitu forums. Jangan lupa diganti, bagian atas juga harusnya forums bagian ini. Dan yang kita butuhkan di sini, yang pertama adalah ID-nya, dia otomatis increment, lalu string cukup jelas, kalau mau title-nya string, jadi judul forumnya. Untuk description biasanya kita nggak ngebatasin, nggak pakai string, kita bisa ngasih yang namanya text metodenya. Timestamps ini otomatis bikin create add dan update add yang udah kita bahas di bagian-bagian sebelumnya, dua kolom itu kenapa biasanya muncul. Lalu kalau kita lihat di sini, cara ngejalaninnya tinggal ketik PHP Artisan migrate. Nah, sebelumnya kalau teman-teman penasaran metode-metode apa atau apa aja yang bisa kita taruh, semua yang kita lihat di PHP MyAdmin biasa bisa kita lakuin di sini. Termasuk ada boolean, ada chart, ada metode date, ada datetime, dan masih banyak lagi termasuk increments tadi yang pernah kita lihat. Nah, sekarang kita jalankan, jadi buka terminal atau command lainnya, PHP spasi artisan spasi migrate, dia akan ngejalanin semuanya. Kalau aja bener di sini sayangnya table usersnya udah ada. Jadi hal yang bisa kita lakukan sekarang, karena kita pernah bikin manual table usernya, kalau teman-teman ingat di bagian awal, di Laravel 5.3-nya, kita hapus aja dulu table usersnya biar dia nggak tabrakan. Table migrationnya juga saya bisa hapus karena dia setengah mateng, tadi ada error meskipun nggak jadi semuanya. Saya ulang lagi, PHP Artisan migrate, dia akan ngejalanin migrationnya successful. Yang bisa kita lihat sekarang, pada saat database Laravel 5.3, kita ngelihat password reset dan user, ingat ini otomatis datang
karena ada sistem autentikasi juga yang bisa kita pakai otomatis. Kita nggak perlu peduliin termasuk migration-nya. Yang perlu kita fokus di sini adalah forum yang barusan kita buat, di mana strukturnya udah sesuai yang kita masukkan. Ada ID, title, description, dan juga timestamp, yaitu create add dan update add yang otomatis dibuat oleh metode timestamps ini. Nah, itu dia cara migrasinya, jadi cukup mudah. Kalau teman-teman mau ngebalikin, misalnya nggak suka atau ada kesalahan, kita lihat di sini metodenya reset, rollback kalau mau yang terakhir, tapi kalau mau semuanya di reset, tinggal pakai metode reset. Jadi sama-sama migrate, komennya tinggal opsinya rollback, reset. Kalau mau spesifik, ingat misalnya tahap pertamanya, tahap kedua, atau keberapanya bisa kita pakai dash step sama dengan angkanya. Nah, sekali lagi kalau kita mau hapus semuanya bisa reset, kalau cuma mau balik satu bisa pakai rollback. Jadi kalau saya pakai rollback sekarang, dia akan rollback sebelumnya, artinya kita nggak akan lagi ngelihat di database Laravel 53 ini bagian user, password, dan juga forum yang barusan kita buat. Nah, itu dia kegunaan dari migration. Semoga jelas apa kegunaannya di sini. Jadi nanti idenya kita udah punya file ini, misalnya kita nge-share hasilnya ini sama teman kita bisa langsung ngejalanin, atau kalau kita pada tahap production kita udah ngedeploy websitenya pada server, kita tinggal ngejalanin seperti tadi PHP Artisan Serve, dia otomatis bakal ngisi semua table-table dan juga database-database yang kita butuhkan. Semoga jelas, sampai jumpa di bagian berikutnya.